Di sini ada orang kaya, Ya. di sini juga banyak pejabat, banyak orang kaya, dan juga orang-orang yang membutuhkan eh, kenyamanan, mungkin sakit sambil seperti tinggal di hotel. Maka kami membuat pavilion seperti ada air panas, air dingin, ada dapur, ada tempat tidur, TV, AC, WiFi, kemudian yang Presiden Suite itu luasnya itu 10 kali 9. Ini Nah, benar itu. kayak bintang 5 Ya kan? itu, Pak, Ya, ya. itu. Yang berkesan ya melewati ombak 2-3 meter di Laut Pakai Banda, apa? Speedboat, Dok? pakai kapal kecil, Kapal kecil. ya lautnya terdalam di dunia. Jadi ke pulau-pulau nyamperin pasien ya, Ya, tentu ya, Dok, ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan pemirsa harian Surya dimanapun berada. Kabupaten Ponorogo kini punya legasi di bidang kesehatan. Telah dibangun IGD terpadu terbaik se-Indonesia kalau di wilayah kota kabupaten, tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo. Baru saja diresmikan tahun lalu. Dan kita ingin tahu apa saja sih fasilitas layanan terpadu di IGD ini. Dan untuk itu saya, Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network, telah bersama Bapak Dr. Yunus Mahatma, Ya. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono, Kabupaten Ponorogo. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Dok. Ya. Ini saya tadi kebetulan masuk dari pintu masuk ya, itu Itu utama ya. tak terasa kayak masuk di hotel, Dok, kita di Rumah Sakit Dr. Harjono gini. Oh, Nah, gitu ini ya. mungkin bisa dijelaskan. Kira-kira yang menarik karena baru saja mendirikan IGD terpadu, apa saja, Dok, fasilitas yang ada di IGD terpadu Oh, iya. itu? Silakan. Pertama-tama tentang masuk kesannya kayak hotel. Iya. Dengan adanya program BPJS oleh pemerintah, jadi pembayaran pasien itu satu pintu yaitu BPJS. Oke. Bawa kartu BPJS kemanapun bisa berobat, maka mau tidak mau persaingan itu di fasilitas kesehatan. Oke. Karena semua masuk kemanapun bisa, orang gawat darurat. Maka kita harus mempunyai fasilitas yang nyaman. Nah, mengenai UGD, UGD itu untuk ukuran kabupaten-kabupaten di Indonesia. Ada 505 kabupaten di Indonesia. Saya pikir ini UGD yang terbesar. Pertama dari segi luas. Luasnya itu 20 kali 110. Jadi 2.200. Betul. Kemudian di dalamnya ada ruang triase untuk meriksa pasien yang gawat. Triase 1 dan triase kedua itu ada 40 tempat tidur, bisa menampung 40. tempat tidur. Bisa menampung 40 pasien gawat darurat 40. Ada ruang pemeriksaan kegawatan jiwa. Ada ruang pemeriksaan kegawatan orang mau melahirkan, obstetrik, kebidanan. Ada tempat untuk meriksa orang karena KDRT sesuai Permenkes. Oke. Jadi Ini Permenkes yang juga baru itu ya. Ya, harus ya. di UGD harus ada ruang untuk meriksa kalau ada orang Korban KDRT. korban KDRT atau korban anak itu ya, Oke. PPA ya. Iya, iya. Itu. Jadi terus ada laboratorium lengkap, ada CT scan. Nah, itu yang nggak ada di UGD lain mungkin. Itu dalam satu tempat. Ada ya, satu tempat di IGD itu. di UGD. Oke. Ada ronsen. Setelah pasien distabilkan, pasien diperiksa, kita konsul dokter spesialis tahu diagnosis. Kalau dirawat nginap itu penuh, maka di UGD itu ada ruang intermediate. Ruang yang kelasnya kayak kelas 1 yang bisa menampung pasien sementara
yang barusan ditangani tadi untuk menunggu ke rawat nginap itu ada 15 tempat tidur. 15 tempat tidur. Jadi one stop Ya. service Ya, kesehatan. ada ruang operasi, 2 kamar operasi. Jadi pasien nggak harus keluar masuk. Ya, jadi di begitu ruangan pasien rumah sakit. katakanlah di ruang ini kita periksa, diambil darahnya di lab atau ronsen, kita cuman di sebelah ruangan kita ronsen, terus dioperasi juga di sebelah ruangannya aja. Nah ini kategori gawat darurat apa saja dok yang bisa Semua ditangani gawat di darurat IGD? kecuali bedah torak ya, bedah jantung yang belum bisa. Kalau harus bedah jantung gawat darurat seperti penyakit yang namanya, mohon maaf, tamponat jantung begitu, ada cairan di dalam rongga jantung mungkin belum bisa. Tapi kegawat daruratan yang lain-lain kita sudah mempunyai dokter bedah saraf, bedah tulang, bedah umum, bedah abdomen, semua sudah lengkap. Dan itu standby juga di IGD itu gitu ya? Ya enggak, dokternya enggak. gitu. Ketika dikonsuli dan yakin itu mau dioperasi pasti datang datang ke dokternya. situ. Ya. Karena apa namanya golden time-nya itu kan 6 jam. Dok, yang menarik juga, ini kan ketika orang tahu, ini IGD-nya baru, bagus gitu, terus biayanya gimana? Kan gitu yang jadi pertanyaan. Apakah IGD terbaik ini juga bisa diakses sepenuhnya oleh BPJS atau ada pengecualian-pengecualian? Rumah sakit negeri itu dasar pendiriannya adalah untuk masyarakat miskin yang pertama, dasar pendirian kedua adalah seperti kalau perusahaan seperti BUMN, dia sebagai penyeimbang daripada perusahaan-perusahaan swasta kan. Jadi pemerintah mendirikan itu supaya tarifnya agak murah dan kita tidak pernah melihat tarif. Siapapun yang gawat boleh datang. Ada BPJS, ada mungkin kalau kecelakaan ada Jasara Harja, mungkin kalau yang miskin orang Ponorogo yang tidak ada kartu BPJS atau KIS punya Basnas. Jadi semua Atau rumah sakit sendiri menggratiskan bisa. Oh gitu ya. Dan ini tentu tidak hanya untuk warga Ponorogo gitu ya. Artinya bisa jadi rujukan di seluruh Untuk Madiun seluruh wilayah Kerajinan Madiun, tapi yang katakanlah tidak punya kartu miskin, tidak punya kartu BPJS, itu yang gratis begitu untuk KTP Ponorogo aja tentunya ya. Karena tiap kabupaten tentu mempunyai dana untuk nanti dikira melanggar aturan ya, malah dikira korupsi ya dok ya. Dok, ini kan sudah kurang lebih 6 bulan ya dok ya, diresmikan ya IGD mungkin sekitar hampir setahun ya. Hampir setahun ya, hampir setahun, secara operasional ya. Ya. Nah, barangkali ada evaluasi dok, kira-kira apa ya yang perlu lagi ditingkatkan lagi itu, apakah dari sisi tenaga medis? Di evaluasinya kurangnya mungkin perlu adanya keterampilan dari staf, entah itu dokter UGD maupun perawat, tentang tindakan-tindakan yang perlu ya. Contohnya mungkin contohnya itu ada kecelakaan massal yang dimana ada patah tulang terbuka, yang mungkin dokter itu bedah tulangnya itu datangnya perlu waktu. Nah itu harus berani menstabilkan atau menfiksasi, harus berani untuk mentransfusi, yaitu harus lebih cepat lagi ya. Mungkin selama ini kan masih agak takut konsul dikerjakan atau enggak gitu. Nah, itu ya yang jadi ya supaya ketika ada pemeriksaan canggih semuanya, tempatnya canggih, ada ventilator, ada DC shock dan lain-lain, nggak mau bertindak nanti. Gitu ya. Dok, ini yang menarik lagi ya Tribuners, ini tahun 2025, tahun ini RSUD Dr. Harjono akan punya fasilitas rawat inap yang katanya sekelas bintang 5, tapi harganya PK5. Nah, gitu. Bisa dijelaskan dok? Ya, jadi baru lagi ini. Saya berpikir bahwa di sini ada orang kaya, di sini juga banyak pejabat, banyak orang kaya, dan juga orang-orang yang membutuhkan kenyamanan, mungkin sakit sambil seperti tinggal di hotel. Maka kami membuat pavilion sebetulnya ya. Namanya pavilion, tapi mungkin fasilitasnya ya di atas pavilion ya, seperti ada air panas, air dingin, ada dapur, ada tempat tidur, TV, AC, WiFi, kemudian yang Presiden Suite itu luasnya itu 10 kali 9. 10
kali 9. Satu. Ya, seperti ruangan ini Iya, mungkin iya, ya, iya. 10 kali 9. Ah, Nah, itu hanya untuk presiden suite, jadi satu kamar untuk presiden suite yang mungkin di situ untuk pasiennya, untuk ruang ada sofanya, ada ruang makan, ada dapur mini apa itu? Mini dapur ya. iya, iya, iya. Itu kamar mandinya 2, TV-nya 2. Ini Nah, benar itu. kayak bintang 5 Ya kan? gitu Pak Ya, ya. itu. Nah, Dan tapi itu iya. kayaknya di Karsden Medion sudah saya lihat yang ada cuman di Harjono aja. Di Harjono. Ya. Ini mulai kapan Jok? Rencananya secara nanti- resmi beroperasi ya, menerima pasien. Setelah ini kan sudah saya serahkan ke itu Pak Gianto itu, Mm-mm. bagian humas untuk menyelesaikan fasilitas yang ada, entah interiornya dan lain-lain. Ya harapannya kalau tempat tidurnya datang atau mungkin bisa dipindah, ada ruang namanya pavilion area, sementara dipindahi ke sana semua, areanya mungkin di refresh atau diperbaiki, mungkin bisa 1-2 bulan Bisa diterima diresmikan, pasien ya, ya, terima menerima pasien, pasien. ya. Dok, sekali lagi pertanyaannya, bagaimana dengan biayanya? Nah, ini. Biayanya sama dengan pavilion yang ada di kota-kota di Medion, di sekitarnya. Kalau di sekitarnya itu maksimal katakanlah harga 900.000, ruangannya itu atau 700 ya kita ya sama 700, enggak masalah. Dan itu boleh ya, misalnya pasien BPJS mau masuk tapi nambah. Ya. Kalau Dok, udah salah kelas 1 aja yang bisa naik, dan kelas 2 BPJS ya. kelas 1, Kelas 2 bisa naik ke pavilion. Artinya tetap menerima pasien BPJS juga. Oh tapi bisa, ya, gitu tapi ya, itu dia yang- nambahnya kan enggak banyak. itu yang ditunggu itu Dok. Kadang Ya. kan kita pengen nambah tapi kadang nggak bisa. Ya bisa ya. Dok, ini kan menarik ya. Ponorogo ini kan sebetulnya wilayah pinggiran, maaf di Jawa Iya. Timur gitu ya. Tapi kemudian idenya memberikan layanan terbaik bisa terjadi gitu kan Dok ya. Nah, isu kesehatan ini kan menjadi konsen pemerintah pusat juga. Bahkan Departemen Kesehatan katanya mau mendatangkan dokter asing lah, apalah gitu ya. Ya. Nah, ini mungkin Dokter Yunus yang pernah di Maluku, di Aceh punya pengalaman luar biasa dalam melayani pasien, bisa memberikan catatan sih Dok. Apa sih sebetulnya hal terpenting yang kita harus lakukan agar peningkatan layanan kesehatan itu terjamin di satu wilayah? Ya, pertama menyikapi tentang dokter asing. Saya pikir kita harus menerima. Sebagaimana layaknya anak-anak Indonesia ada yang bekerja di negara lain. Kan begitu. Iya. Jadi kalau ada dokter asing di sini, keniscayaan aja bisa terjadi. Cuman harus ada persyaratan-persyaratan yang sama yang negara lain memberlakukan kalau kita bekerja di negara lain. Contohnya mungkin harus bisa berbahasa Indonesia dan sebagainya. Yang kedua mengenai masalah kesehatan, bahwa masalahnya yang penting bahwa kita sebagai tenaga kesehatan, terutama dokter, perawat, itu harus profesional. Kalau dokter harus terampil, harus mengikuti ilmu, perkembangan. Kemudian kalau perawat itu harus komunikatif sama pasien, sama keluarga, ramah yang secukupnya. Nah, kita sebagai manajemen menyiapkan fasilitas yang nyaman buat pasien dan keluarga. Oh, jadi kata kuncinya sebetulnya, atau gini pertanyaannya Dok, setujukah Dr. Yunus bahwa sebetulnya tenaga kesehatan kita ini cukup mumpuni, cuman fasilitas kesehatan yang ada ini pasti perlu kita tingkatkan gitu ya? Ya, kalau tenaga kesehatan itu menurut saya agak cukup. Kalau dibandingkan rasio penduduk, memang kurang sedikit. Cuman seolah-olah rasionya itu yang kurang sedikit itu seolah-olah kurang karena terkonsentrasi di Jawa. Nah, bagaimana contohnya? Semua tenaga kesehatan sebelum bekerja harus wajib kerja sarjana, wajib kerja perawat, wajib kerja dokter di luar Pulau Jawa selama 3 tahun. Seperti mungkin semua ya, dikerjakan begitu, mungkin distribusi itu akan lebih merata ya. Selama ini kan hal seperti itu kan sudah agak berkurang. Kalau dulu kan wajib harus di luar Jawa begitu. Ya, PTT namanya dulu. Ya, jadi sebetulnya kuncinya di situ. Dan
soal fasilitas kesehatan ini kan rumah sakit, apalagi rumah sakit daerah ini kan peran serta pemerintah kabupaten eksekutif itu pasti sentral ya Dok. Nah ini rahasia suksesnya kok sampai kemudian sukses Rumah Sakit Dr. Harjono membangun fasilitas yang representatif ini, bagaimana membina hubungan dengan pemerintah kabupaten? Ya sebetulnya kalau BLUD, semua rumah sakit di Indonesia ini kan harus BLUD. Nah kalau BLUD itu untuk membiayai kebutuhan rumah sakit itu, entah bayar listrik, air, gizi, bayar dokter, bayar perawat, menggaji, itu memang dari hasil kerja dari BPJS. Tapi mungkin untuk meningkatkan fasilitas, entah itu alat kesehatan, untuk gedung dan lain-lain, kalau memang RSUD itu masih kecil atau kurang, memang sewajibnya dibantu oleh pemerintah daerah. Tapi kebetulan di Rumah Sakit Dr. Harjono ini, karena penghasilannya agak berlebih, silpanya agak berlebih, maka kita bisa membangun sampai UGD yang luasnya 20 kali 110 tadi, kita membangun gedung MRI sama MRI-nya, kita beli CT scan, kita membangun pavilion lantai 2 dengan 30 kamar lebih kurang, yang itu semua dari jerih payah atau hasil kerja keras teman-teman rumah sakit. Jadi dari pasien kemudian kembali lagi pasien gitu ya, dan ini sukses dilakukan RSUD Dr. Harjono, Dok, gitu ya. Alhamdulillah. Ya, Dok, ini kayaknya Dr. Yunus mungkin sudah punya banyak sekali rencana. Bocorannya lagi apa, Dok, ini setelah IGD, setelah rawat inap, barangkali apalagi, Dok, yang ingin karena ini rumah sakit inginnya teman-teman di sini dan inginnya Pak Bupati adalah menjadi salah satu rumah sakit yang terbesar. Dalam hal luas tanah sudah pasti kita menang ya. Kita 6,5 hektar, kemudian kita ini landed house, jadi bangunan itu nyebar gitu kayak rumah. Rencana kita ke depan adalah membangun ruang rawat kris atau ruang kelas 3 untuk orang miskin di tahun 2026, insya Allah itu di sebelah selatan ini 60 tempat tidur agak besar, lantai 3 lantai. Kemudian tahun ini kita membangun instalasi farmasi sentral. Jadi selama ini melayani orang rawat nginap itu di belakang, melayani rawat jalan itu di depan. Nah nanti kalau instalasi farmasi sentral di tengah-tengah, jadi pasien ngambil obat sudah di tengah semua, rawat nginapnya dekat, rawat jalannya dekat, dan juga kita sudah mengantar obat pasien rawat jalan gratis. Jadi kalau Bapak berobat kontrol di rawat jalan di Rumah Sakit Harjono, setelah diperiksa dokter langsung pulang saja, selama rumahnya radius sekitar 5-10 km dari Rumah Sakit Dr. Harjono, kita antar gratis ke rumah obatnya itu. Tidak usah nunggu. Ya. Itu apa ya? Itu juga bisa dijangkau dengan layanan digital kah, Dok? Maksudnya? Misalnya kita janjian dulu ketika mau pendaftaran pasien segala macam. Setelah ini Pak Gianto itu akan membuat seperti apa itu ya? Apa? Aplikasi. Aplikasi itu pasien-pasien kronis bisa WhatsApp ke Rumah Sakit Harjono. Nah itu sudah nanti WhatsApp-nya itu nyampe ke bagian ke dokternya, ke pendaftaran pasien, ke apotek dan sebagainya. Jadi begitu pasien yang datang langsung tertangani dengan baik. Ya besoknya kan diperiksa pasien, obatnya apa, bayangannya sudah ada lah dari apotek itu. Dok, sehebat-hebatnya kita kadang masih aja ya ada orang yang tidak puas. Gitu. Oh ya kira-kira pasti lah. Apa, Dok, masukan pasien selama ini yang masih pingin perbaikan di Rumah Sakit Dr. Harjono? Begini, jadi pelayanan prima itu tidak mesti kalau jam ini kita pelayanan prima, besok pagi terus prima, tidak. Pelayanan prima itu kayak detak jantung kita, kadang-kadang 80 kali per menit, kadang-kadang 100 kali per menit. Jadi pelayanan prima itu selalu ada
keluhan mungkin, selalu ada masukan dari pasien dan keluarganya. Asal itu sebulan cuman sekali 2 kali, masih kita toleransi. Pasti harus ada. Ingat baik-baik bahwa rumah sakit ini dalam 1 hari, contohnya kayak di Harjono ini, pasien yang datang di UGD itu rata-rata 100 sehari itu. pasiennya, 24 jam. Ya. Berarti pasien sama pengantarnya 1. Ya. Berarti ada 200 tamu. Ya. Rawat jalan ada berapa ratus? Taruh aja 500. 500 plus pengantar 1. Berarti rawat jalan tamunya 1000. 1000. Rawat nginap taruh aja 250. Ya. Plus pengantarnya 1. Berarti 500. 1.500, 1.700 total berarti satu setiap hari. 24 jam ada tamu 1.700. Masa iya? Pasti ada yang tidak puas. Kita aja ke hotel bintang 5 saja, kadang-kadang tidak puas. Betul. Dan itu mekanismenya seperti apa, Dok? Yang Ya, ada Pak Gianto sudah menanamkan beberapa tempat itu kotak-kotak saran, kotak-kotak aduan dan sebagainya yang kita langsung responsi. Dok, ini rasanya nggak lengkap kalau kita nggak mengenal lebih jauh tentang Dr. Yunus Mahatma ini. Ini kan menarik, tadi sudah dijelaskan, tentu ada sosok di balik itu gitu ya. Kalau lihat namanya aja kita, Mahatma itu kan artinya jiwa yang agung ya itu ya. Jiwa yang besar. Ya? Jiwa yang besar ya, Mahatma Gandhi. Ini ya. lengkap nih, Dr. Yunus Mahatma itu ya. Ya. Yunus yang punya jiwa besar gitu. Dok, makanya kita pengen tahu, Dok, mungkin bisa dijelaskan, ini bisa menginspirasi pembaca Tribunus, dulu sekolahnya di mana, meniti karirnya seperti apa, dan barangkali bisa ada nggak ya kesan paling mendalam selama menjadi dokter? Pertama namanya Mahatma itu karena ayah saya guru sejarah. Oh, gitu ya. Guru ya? Guru jadi sejarah. bukan dokter ya? Bukan, orang tua saya guru sejarah. Okay. Dia sejarah ada Mahatma Gandhi di India. Mungkin namanya jadi Yunus Mahatma itu. Oh, terinspirasi itu. Saya sekolah dari... Lahir di mana, Dok? Saya lahir di Blitar. Di Blitar, oh sini. SD sampai SMP di Blitar, SMA di Tulungagung. Kemudian S1 Fakultas Kedokteran saya di Universitas Brawijaya. Juga. Saya lulus asli tahun Jawa Timur 90 berarti ya. Semuanya ya. Kemudian saya dokter PNS di Maluku. Maluku. Ya. Tahun berapa itu? Tahun 91. Belum reformasi ya? Masih belum ya. Belum reformasi. Belum. Kemudian apa namanya? Saya bertugas di Dinkes Provinsi Maluku, jadi kasih P2ML, kemudian jadi pindah dikasih sarana dan prasarana rumah sakit dan puskesmas. Kemudian tahun 99 saya pindah ke Magetan. Oh, setelah karena ada kerusuhan agama. Ya? Bukan, kerusuhan agama tahun 99. Oh, iya. Kemudian saya di Magetan kurang lebih setahun, saya sekolah spesialis di Undip Semarang. Kemudian 2005 saya wajib kerja spesialis di Aceh. Keluar lagi? Ya. Setelah dari Maluku, di Aceh. Dokternya, spesialisnya di Aceh? Kemudian wajib kerja spesialis di Aceh. Tahun 2006 akhir saya balik ke Magetan. Jadi dokter spesialis di Magetan. Tahun 2013 saya jadi direktur di RSUD Dr. Saidiman Magetan. Sampai 2019. Kemudian tahun 2021 saya assessment jadi direktur di sini. Sampai sekarang. Diterima tahun 2022. Sampai sekarang. Januari sampai 2000 hari ini. Menarik sekali. Dok, itu tadi ada nggak cerita-cerita berkesan selama bertugas yang paling di Maluku, berkesan di Aceh? Adalah saya pernah namanya supervisi. Ya, kalau di dinas provinsi itu pasti supervisi di pulau-pulau. Karena Maluku itu 1000 pulau. Itu wilayahnya. Ya, puskesmas jenengan itu ada 40-an 2 puskesmas di Maluku itu. Yang kadang-kadang dokternya salah satunya ya di puskesmas itu. Bukan di dinas provinsi. Di kantor kalau di Jawa Timur ya di Surabaya lah gitu. Supervisi kemana itu? Ke Mbawean atau ke Madura lewat laut itu ya yang berkesan ya melewati ombak 2 sampai 3 meter di Laut Banda. Pakai apa? Speedboat, Dok?
pakai kapal kecil, ya, dan gelombangnya 2-3 meter. Lautnya terdalam di dunia. Iya, Ingat baik-baik, Laut Banda itu Iya, Dok. laut terdalam di dunia, 8,3 kilometer dalamnya. Itu ya. Masih bujangan tapi Dok waktu itu, Dok. Masih. Oh, masih bujangan. Wah, ini. Jadi ke pulau-pulau nyamperin pasien ya, Ya, tentu ya, Dok ya. ya. Nyamperin. Jadi kembali ke pepatah hidup itu. Iya. No pain, no gain. Tidak ada kerja keras, tidak ada latihan, tidak ada keberhasilan. Tidak ada perjuangan, tidak ada keberhasilan. Jadi kalau Jadi ada jangan lihat sekarang begini, lihatlah perjuangannya ketika di Maluku, di Aceh. Sempat dengan itu Pak Gianto, tapi Dumas saya itu dulu tugas di Kalimantan juga. Oh, jadi kalau ada dokter ngeluh sekarang ya Dokter Iris dengan saya pernah di Maluku gitu ya. Kalau di Aceh, Dok, itu Di waktu itu kan Aceh berarti itu- masih ada gam, masih ini ya, Dok? Jadi kan waktu itu kan dokter boleh mengambil beasiswa. Beasiswa itu bukan apa ya, dibiayai lah sama Depkes. Lah untuk mengembalikan itu harus wajib kerja spesialis di daerah yang terpencil. Oke. Nah, maka kalau diambil di Aceh itu tugasnya cuma setahun. Gitu Jadi ya. diambil di Aceh, tugasnya di Aceh besar. Gitu. Waktu itu kan masih ada gam. Masih ada GAM. Itu. Suasana perang juga, iya kan, sama dengan Maluku di suasana Suasananya perang. itu ya. kan, aduh, salah Ya. sedikit bisa Ya, basah. Tapi sekarang Pak Yunus berkhidmat di Ponorogo dan hasilnya kita bisa lihat gitu ya. Luar biasa di Ponorogo. Baik, Tribuners dan pemirsa harian Surya dimanapun berada, ini tadi obrolan saya dengan Pak Yunus Mahatma, Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Banyak hal yang sudah disampaikan tadi dan juga cerita-cerita di balik kesuksesan beliau memimpin RSUD Dr. Harjono. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua dan tekad beliau yang akan terus memberikan layanan terbaik terhadap pasien dan masyarakat di Ponorogo khususnya dan Jawa Timur umumnya. Saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network, mohon undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.